mungkin kalian pernah dengar ya, Herbert Spencer, salah satu tokoh sosiologi, itu menganalogikan masyarakat sebagai anggota tubuh ya. Masyarakat sebagai anggota tubuh yang saling berkaitan satu sama lain. Ada yang ada yang memegang peran sebagai tangan, Dimas, ada yang memegang lagi mentoring UTS. ada yang memegang peran sebagai kepala dan anggota tubuh lainnya gitu ya. Saat anggota tubuh satu tidak menjalankan fungsinya dengan baik gitu ya, atau kehilangan fungsinya dengan baik, itu akan mempengaruhi secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut perspektif fungsionalisme, bahwa masyarakat ini dipahami sebagai satu kesatuan, suatu organisme yang mana setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, masyarakat dipahami sebagai bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain membentuk sebuah sistem gitu, teman-teman. Misalkan kita analogikan sebagai sepeda gitu ya. Sepeda itu bagaikan sistem sistem terdiri dari beberapa unit gitu ya. Kalau misalkan sepeda motor itu ada unit yang namanya ban, ada yang namanya rantai, ada yang namanya mungkin mesin. Semua unit ini bekerja sesuai fungsinya masing-masing gitu ya. Saat satu unit ini tidak mengalami kerusakan atau tidak menjalankan fungsinya dengan masing, maka sepeda sebagai satu kesatuan itu akan mengalami disorganisasi atau mungkin mengalami ketidakseimbangan gitu ya, teman-teman. Terus yang tiga, fungsionalisme memandang bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh struktur, teman-teman. Struktur ini apa sih? Struktur ini semacam nilai yang mengatur kalian gitu. Misalkan kalian ini kuliah gitu ya, berada di ruang kelas atau berada di ruang Zoom, kalian tidak akan bisa berperilaku seenaknya gitu ya, karena diatur oleh struktur. Strukturnya siapa ya? Strukturnya ya peraturan dari universitas, dosen dan lain sebagainya gitu ya. Jadi fungsionalisme kalau misalkan dijelaskan lebih lanjut itu nanti akan masuk ke tataran teori makro, teman-teman. Jadi berbicara tentang masyarakat, berbicara tentang struktur, itu akan masuk ke teori makro. Jadi bagaimana masyarakat ini bisa tertib itu karena adanya eh, nilai atau kesepakatan yang dibentuk oleh struktur gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan struktural konflik. Bagaimana dalam perspektif ini itu melihat konflik sebagai realitas sosial yang tak terhindarkan. Karena pasti di setiap masyarakat itu pasti terjadi konflik itu. Dan konflik ini mengapa terjadi? Karena disebabkan oleh perbedaan kepentingan, teman. Antara individu satu dengan individu lain maupun kelompok satu dengan kelompok lain itu akan menimbulkan yang namanya konflik. Terus juga konflik ini pasti tidak jauh-jauh ya berkaitan dengan kekuasaan gitu, power atau juga otoritas. Bagaimana pasti individu atau kelompok itu ingin mendapatkan sumber daya atau akses gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya menurut perspektif konflik ya, sumber daya yang ada di masyarakat, sumber daya ini yang bisa dimaksud misalkan ekonomi atau pendidikan itu terbatas, teman-teman. Sementara orang yang ingin mengakses sumber daya tersebut itu sangat banyak sekali gitu. Banyak orang-orang yang ingin mengakses sumber daya tersebut untuk mendapatkan privilege gitu ya, untuk mendapatkan pengetahuan dan lain sebagainya. Kita ambil contoh ekonomi gitu ya. Saat ini terjadi banyak kesenjangan, ketimpangan, karena akses terhadap ekonomi itu hanya dipegang oleh segelintir orang aja, teman-teman. Banyak orang-orang yang apa ya, banyak orang-orang kaya yang menguasai beberapa aset gitu ya, beberapa menjadi orang yang terkaya di dunia dan lain sebagainya. Tapi masih banyak orang-orang yang bahkan untuk makan aja susah gitu ya, tinggal di daerah terpencil dan lain sebagainya gitu ya. Oleh karena itu, eh, individu atau kelompok yang ingin mendapatkan atau saat ini
menikmati kekuasaan itu pasti ingin mempertahankan kekuasaan, teman-teman. Sedangkan pihak lain itu ingin mendapatkan atau memperoleh kekuasaan tersebut gitu. Misalkan dalam suatu perusahaan ada yang namanya bos, ada yang namanya mungkin pekerja biasa gitu ya. Si bos ini pasti memiliki kekuasaan yang bisa untuk mengatur uh, suasana kerja di perusahaan tersebut ya, mengatur program kerja yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Dan mana bos ini pasti ingin mempertahankan jabatannya gitu ya. Dengan cara ya bekerja dengan sebaik mungkin, terus juga melakukan pekerjaan dengan baik dan lain sebagainya. Sementara si pekerja pastinya ingin mendapatkan promosi ya teman-teman. Karena pada dasarnya manusia pasti tidak akan pernah puas. Manusia itu merupakan makhluk rasional yang mana yang tahu gitu, mana yang bisa memberikan kebahagiaan, mana sih yang nggak bisa memberikan kebahagiaan gitu ya. Pasti para pekerja ini ingin mendapatkan promosi. Oleh karena itu, para pekerja ini akan juga berusaha untuk bekerja dengan baik, em, dan juga melaksanakan pekerjaan dengan baik ya untuk mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Dan seperti yang dijelaskan tadi ya bahwa kekuasaan terbagi secara tidak merata gitu ya, yang menyebabkan sumber konflik. Terus juga menjadi sesuatu yang bersifat memaksa. Ya. Kalau misalkan teman-teman masih ingat mengenai Karl Marx ya, bahwasanya Karl Marx menyebut konflik ini terjadi karena ketidakmerataan akses gitu ya, terutama ke sumber-sumber ekonomi. Bagaimana pihak borjuis itu em, secara tidak apa ya, bukan secara tidak sadar, secara sadar itu membuat atau menekan para pihak buruh atau proletar gitu ya melalui kesadaran palsu yang dibuat oleh pihak borjuis. Sementara pihak proletar dengan bekerja mati-matian, bekerja lembur, nyatanya tidak mendapatkan keuntungan gitu dari pihak borjuis. Yang ketiga, ideologi dan nilai-nilai merupakan senjata yang digunakan berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih kepentingan mereka. Ya, seperti yang disebutkan tadi ya, bahwasanya konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan gitu ya, antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Nah, salah satu alat untuk atau alat yang dicapai untuk mewujudkan kepentingan mereka itu melalui ideologi atau nilai-nilai, teman-teman. Analoginya misalkan partai politik gitu ya. Apalagi ini juga tahun politik. Tiap partai pasti memiliki ideologi dan nilainya masing-masing gitu ya. Dan pasti tiap-tiap partai ini mempunyai strategi ya, terutama untuk mungkin menyiapkan diri menuju pemilu 2024. Mereka menyiapkan strategi, entah itu manuver politik dan strategi politik lainnya ya, untuk mewujudkan kepentingan mereka, yaitu agar ideologi dan nilai-nilai mereka juga dapat dicapai gitu ya. Bahkan mungkin dirasakan oleh semua orang gitu kan. Oleh karena itu mereka ingin mendapatkan kekuasaan tertinggi ya melalui perwakilan anggotanya saat menjadi capres atau mencawapres gitu. Nah, persamaan dari keduanya, struktural konflik dan struktural fungsional, keduanya merupakan pendekatan yang bersifat makro. Seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya pendekatan makro itu berbicara tentang sistem, berbicara tentang struktur. Jadi tatarannya bukan individu ya teman-teman. Jadi teori A dan teori B itu bisa dikatakan makro atau mikro atau meso. Meso ini gabungan antara makro dan mikro. Kalau makro itu berbicara tentang itu tadi ya, sistem, struktur, sesuatu yang di atas individu gitu. Kalau misalkan kalau misalkan mikro itu berbicara tentang individunya gitu ya, makna yang terbalik dari individu, motif dan lain sebagainya itu individu. Kalau meso itu gabungan dari keduanya gitu ya. Bagaimana berbicara tentang struktur, tapi juga berbicara tentang individu. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Terus persamaan berikutnya itu keduanya sama-sama berbicara tentang suatu sistem, teman-teman. Dan keduanya juga percaya bahwa perilaku manusia dibentuk oleh sistem.
Yang satu, fungsionalisme percaya bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh nilai-nilai atau suatu kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jadi dalam teori fungsionalisme, mereka atau masyarakat itu disatukan oleh nilai-nilai yang udah disepakati sebelumnya oleh masyarakat itu sendiri. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengatur perilaku mereka, untuk mengatur hidup mereka gitu ya. Sementara perspektif konflik itu justru nggak setuju dengan kesepakatan atau nilai-nilai tersebut. Karena bagi penganut perspektif konflik, adanya kesepakatan atau nilai-nilai tertentu, misalkan produk hukum gitu ya, itu akan dimanfaatkan oleh para pemegang kekuasaan atau para pemangku kepentingan atau para borjuis ya untuk melanggengkan kekuasaannya gitu teman-teman. Jadi perspektif konflik lebih percaya bahwasanya perilaku manusia ini dibentuk oleh kepentingan ekonomi. Saat ekonomi berubah, nilai-nilai atau perilaku manusia juga berubah. Oleh karena itu, perspektif konflik ini kan betul banget ya. Terutama mungkin Karl Marx ya sebagai salah satu tokoh pencetus teori konflik bahwasanya ingin menjadikan masyarakat gitu ya sebagai masyarakat komunis agar semuanya rata, agar perilaku masyarakat nggak ada yang namanya ketimbangan dan lain sebagainya gitu. Terus soal yang nomor tiga mengenai apa yang dimaksud dengan kontak sosial dan komunikasi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi uh, interaksi sosial. Jadi yang bisa dikatakan interaksi itu apabila adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, kontak sosial ini apa sih? Kontak sosial ini uh, singkatnya saat saat kalian itu merasakan kehadiran dari orang lain gitu ya. Misalkan kalian di jalan nih, terus kalian ketemu sama seseorang gitu ya dalam radius yang lumayan jauh tapi kalian sadar gitu ya kalian mungkin kalian sadar dan orang lain juga sadar akan kalian jadi itu namanya kontak sosial jadi kontak sosial itu nggak harus kalian komunikasi atau menyapa dulu ya tapi kontak sosial saat eh, akan adanya kesadaran kehadiran orang lain gitu ya dan kalian itu bersiap untuk mengadakan interaksi sosial atau kontak lebih lanjut misalkan menyapa atau tersenyum dan lain sebagainya. Dan kontak sosial ini dapat dilakukan dalam tiga bentuk, teman-teman. Ada yang antar perorangan, ada yang antar perorangan dan kelompok, dan juga ada yang kelompok dengan kelompok. Kalau misalkan antar perorangan, ya kalian sama teman kalian gitu ya, sendiri-sendiri gitu ya. Saat antar perorangan dengan kelompok, mungkin kayak dosen dengan mahasiswa yang ada di kelas gitu ya, antara perorangan dan kelompok. Misalkan kelompok mahasiswa sosiologi angkatan 23 gitu ya. Terus antara kelompok dengan kelompok lainnya, misalkan kayak eh, pertemuan antara dua partai politik gitu ya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Terus juga kontak sosial ini dapat bersifat primer. Saat kontak sosial ini bersifat primer itu kayak adanya kontak fisik secara langsung ya, ketemuan langsung gitu ya. Misalkan ada si A ketemu si B, kemudian mereka bersalaman. Sedangkan sekunder ini hubungan tidak langsung melalui perantara. Misalkan em, aku ingin berbicara sama Firman gitu ya. Tapi kebetulan jauh gitu. Dan kebetulan yang dekat sama rumahnya Firman itu Salsa gitu ya. Jadi aku ngomong ke Salsa ya untuk bahwa pesanku ini nanti disampaikan ke Firman gitu. Dan Salsa menyampaikannya ke Firman gitu ya. Jadi itu merupakan kontak sekunder atau kontak tidak langsung itu. Terus yang komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu saat adanya kita menginterpretasi maksud tindakan, teman-teman. Jadi saat seseorang itu memberi arti pada perilaku orang lain itu bisa disebut komunikasi. Misalkan kalian punya seseorang yang kalian suka gitu ya. Terus orang yang kalian suka itu tersenyum ke kalian. Nah, kalian merasa bahwa oh kelihatannya senyumnya ini menandakan bahwa aku suka nih sama dia atau dia suka sama aku. Jadi dan
kebetulan dia juga merasakan hal yang sama gitu ya, bahwa emang maksud tujuan tersenyumnya itu karena dia suka atau mungkin dia ya suka sama kalian gitu. Jadi itu merupakan tanda komunikasi. Jadi saat ada interpretasi ya dari tindakan, misalkan kalian apa lagi? Kalian misalkan menaruh tangan kalian di sini, menaruh tangan kalian di depan dada kalian saat bersama teman kalian menginterpretasikannya sebagai bentuk kemarahan mungkin atau mungkin sebagai bentuk siap dan lain sebagainya dan kalian juga apa ya mengiyakan atau mungkin ya gitu bahwa ini merupakan sikap saat kalian marah gitu kepada teman kalian gitu. Jadi itu bisa dimaksudkan komunikasi gitu. Kalau misalkan aku contohkan di sini, bahasanya ada seorang warga lokal yang tersenyum pada turis yang datang. Kemudian turis pun tersenyum membalas senyuman dari warga lokal tersebut dan mengartikan senyuman tersebut sebagai bentuk keramah tamahan itu ya. Oh ya, BTW ini untuk soal ini sebenarnya bukan soal yang aku jawab pas UTS tahun 2021 teman-teman. Ini aku coba untuk jawab lagi gitu ya. Jadi uh, mungkin agak beda sama yang aku jawab di soal UTS. Terus oh ya sedikit keluar dari topik uh, untuk belajar pengantar sosiologi ini ada dulu beberapa buku yang direkomendasikan gitu oleh dosen. Salah satunya ini buku ini teman. Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Jadi buku judul bukunya itu Sosiologi Suatu Pengantar dari Surjono Sukanto. Nanti kalau misalkan kalian butuh, nanti aku foto itunya, apa covernya mungkin. Biar kalau misalkan kalian pengen beli itu, soalnya lumayan membantu banget buat belajar gitu. Yang ketiga, asimilasi merupakan salah satu contoh proses asosiatif. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Ya, jadi seperti yang kita tahu, uh, ada banyak interaksi atau proses asosiatif gitu ya. Selain asimilasi ada akulturasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Eh, ya, asimilasi merupakan penggabungan dua budaya dan menghilangkan unsur asli budaya tersebut gitu, sehingga muncul budaya baru. Jadi proses asimilasi itu bisa timbul dengan syarat apabila yang pertama terdapat kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Jadi dalam suatu masyarakat itu terdapat nggak homogen ya, jadi heterogen gitu. Jadi ada beberapa orang atau kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Terus yang kedua, orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk melakukan pembauran dua budaya ini itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya, tidak tidak membutuhkan waktu yang singkat. Oleh karena itu, eh, bagaimana asimilasi ini dapat berjalan itu saat adanya interaksi orang atau warga kelompok tadi dengan kebudayaan yang berbeda satu sama lain itu berlangsung lama gitu agar proses asimilasi ini bisa berjalan. Yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari masing-masing kelompok itu saling menyesuaikan diri dan membentuk kebudayaan baru gitu ya. Saat asimilasi ini dapat berjalan dengan lancar, itu harus um, kebudayaan dari masing-masing kelompok ini saling apa ya berbaur menyesuaikan diri. Misalkan kalau misalkan kita ambil contoh ini musik dangdut gitu ya. Musik dangdut itu merupakan musik asli Indonesia ya. Tapi dari dulu percampuran dari musik India dan musik Melayu gitu ya. Atau mungkin baju koko yang kita tahu itu merupakan percampuran dari budaya Cina dan juga budaya Arab, tidak bisa Muslim Arab. Terus faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi ini ada beberapa. Yang pertama ada toleransi, yang kedua ada sikap menghargai,
Yang ketiga ada sikap terbuka dari orang yang memiliki kuasa. Yang keempat ada perkawinan campuran ya atau amalgamasi. Dan yang kelima adanya musuh bersama dari luar. Ya seperti yang teman-teman tahu ya, biasanya dalam proses entah asimilasi atau akulturasi, sikap toleransi atau sikap menghargai ini diperlukan sekali gitu ya. Uh, Proses asimilasi atau akulturasi nggak akan berjalan dengan baik apabila uh, masih satu kelompok ada yang uh, tidak mau atau mungkin sulit untuk menerima kebudayaan yang lain. Oleh karena itu diperlukan sikap keterbukaan, sikap menghargai satu sama lain agar proses asimilasi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kenapa sih kita memerlukan asimilasi gitu ya dalam kebudayaan? Karena asimilasi ini penting untuk mengurangi perbedaan dalam suatu kelompok teman Nanti kalau udah pernah dan nyanyi biasanya ada yang menyisir gitu. Kalau tiketnya ternyata di menguatkan satu game bukan urusan diusir. misi Mas Rizalul DBL Surabaya itu paling bagus kok duitnya daripada kayak sampai lihat DBL Malang loh. Iya. Mas Rizalul Itu di duitnya masing-masing. Mas Rizalul Saya masih aja. Banyak ya pesertanya ya. Itu kalau PDK ya jadi asimilasi ini penting untuk mengurangi perbedaan yang terdapat persatuan gitu ya teman terutama di masyarakat yang itu plural atau mungkin multikultural dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan adanya asimilasi dua budaya yang satu sama lain itu meminimalkan potensi terjadinya konflik gitu. Karena budayanya udah bercampur baur gitu menjadi satu sehingga gesekan antar budaya itu dapat diminimalisasi gitu ya. Jadi juga konflik antar masyarakat, antar golongan itu dapat dihindari atau mungkin dapat dicegah gitu dengan adanya proses asimilasi gitu. Berikutnya berkaitan dengan pembahasan kerumunan gitu ya. Ya, jadi aksi unjuk rasa ya sebelumnya kerumunan itu merupakan apa ya? Gerombolan atau berkumpulnya orang-orang yang atau kelompok yang bersifat sementara gitu ya. Karena biasanya itu cenderung bersifat spontan teman-teman. Dan juga kerumunan ini tidak terorganisasi sehingga eh, tidak akan bertahan lama gitu kerumunan gitu ya. Seperti dalam soal tadi ya aksi unjuk rasa dalam eh, materi tentang eh, kerumunan itu bisa digolongkan ke kerumunan yang sifatnya itu ya bisa yang em, Planet Expensive Group ya kalau nggak salah ingat ya Planet Expensive Group yang itu bagi kita saat kita melihat aksi unjuk rasa ya di tengah jalan misalkan di depan gedung DPR itu merupakan suatu yang tidak menyenangkan gitu ya, karena akan menghambat kemacetan bagi kita gitu ya. Jadi sebagai seorang pengendara saat ditemukan kerumunan gitu ya itu bagi kita merupakan salah satu kerumunan atau bisa dapat digolongkan ke planet ekspresif grup bagaimana kerumunan itu tidak menyenangkan bagi kita gitu. Terus dalam kelompok sosial yang tidak teratur kerumunan aksi unjuk rasa ini ya sebelumnya kan dalam materi kelompok halo, halo, tes. Ya dalam sebelumnya dalam materi kelompok sosial tidak teratur kan dibedakan ya antara kerumunan dan publik gitu ya. Kerumunan itu seperti yang aku jelaskan tadi bersifat sementara, juga cenderung spontan, tidak terorganisasi dengan baik, tidak ada pembagian kerja, pelapisan sosial dan lain sebagainya gitu.
Bedanya dengan publik, publik itu ada medianya gitu ya, melalui alat komunikasi. Misalkan kalian main Twitter, main Instagram, atau mungkin radio, itu kalian yang mendengarkan radio atau mungkin main Twitter itu disebut publik gitu ya, melalui media atau alat komunikasi gitu. Sedangkan kerumunan ini biasanya langsung gitu, langsung di suatu tempat gitu ya, yang eh, di suatu tempat terus juga biasanya tidak berjangka lama karena kepentingannya juga beda-beda antara satu individu dengan individu lain. Oh ya, yang tadi bahwasanya kerumunan yang asli unjuk rasa itu masuk ke itu ya, inconvenient ya, ya kerumunan yang tidak menyenangkan gitu. Terus dalam kerumunan kenapa mudah sekali untuk uh, bereaksi itu karena dalam kerumunan individu yang berkumpul tuh biasanya memiliki satu pusat perhatian gitu ya. Dan keinginan-keinginan mereka itu akan tersalurkan ketika mereka melakukan suatu aksi atau tindakan gitu ya. Misalkan saat kita lihat konser gitu ya, konser dari BTS atau mungkin band yang kita sukai gitu ya. Pasti saat orang-orang itu teriak atau mungkin um, mengangkat light sticknya gitu ya, itu pasti akan diikuti oleh penonton konser yang lain gitu ya untuk mungkin meramaikan konser atau mungkin membuat konser lebih meriah dan lain sebagainya gitu. Jadi karena hanya punya satu pusat perhatian aja dan apa ya cenderung kita secara tidak langsung kayak mengikuti gitu secara alamiah kita mengikuti orang lain gitu ya. Padahal kita juga terkadang nggak tahu pasti apa yang orang lain lakukan gitu ya dalam kerumunan. Terus yang terakhir mengenai norma sosial gitu teman-teman. Bahwasanya yes, mungkin aku ingin berinteraksi lagi ya. Menurut teman-teman sendiri, kenapa kita butuh norma sosial gitu ya? Bagi yang belum tahu, norma sosial itu semacam kayak aturan, entah itu nanti dari sistem hukum atau sistem agama gitu ya, yang mengatur perilaku kita. Kenapa kita butuh norma sosial gitu dalam hidup bermasyarakat? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Biar hidup nggak kacau, Kak. Ya, Hilmi ya, biar itu nggak kacau. Dari teman-teman yang lain, Supaya kita punya panduan aja sih Kak, semisal nggak ada norma itu ntar kita bebas semaunya kita ntar malah nggak tertata gitu. ya, biar hidup nggak kacau, biar hidup lebih tertata. Ya, itu semua benar ya, teman-teman. Jadi, norma sosial itu merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur eh, perilaku kita gitu ya, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat kita. Seperti yang aku udah jelasin tadi ya, bahwasanya eh, manusia ini memiliki kepentingan masing-masing gitu ya. Di sosiologi sendiri em, ada yang menjelaskan bahwasanya manusia ini merupakan makhluk yang rasional gitu ya. Manusia cenderung akan mendekati sesuatu yang membuat atau menyenangkan dirinya dan menjauhi dirinya gitu ya, atau menjauhi sesuatu yang membuat mereka menderita, sengsara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam norma itu biasanya ada reward atau hadiah dan juga ada sanksi gitu ya, supaya membuat mereka jera dan membuat mereka berperilaku sesuai norma yang disepakati gitu. Terus kalau gitu Kak, kenapa kok masih banyak orang korupsi dan lain sebagainya gitu ya? Padahal nanti akan ada konsekuensi, misalkan penjara dan lain sebagainya gitu. Karena pada dasarnya meskipun manusia itu makhluk rasional teman-teman, pada dasarnya eh, manusia itu pasti akan apa ya? Nggak selamanya akan bisa berpikir rasional gitu ya. Kalau misalkan kita ambil teori dari Max Weber gitu ya tentang tindakan
sosial. Bahwasanya Max Weber menjelaskan beberapa tindakan sosial itu. Ada tindakan rasional instrumental, ada tindakan afektif, ada tindakan tradisional. Bisa aja pada suatu waktu manusia ini melakukan tindakan itu secara afektif gitu ya, melalui perasaan. Ya mungkin pejabat itu korupsi karena ingin apa ya, ingin menyenangkan keluarga mereka atau mungkin untuk keinginan mereka sendiri, duniawi dan lain sebagainya gitu ya. Mereka nggak memikirkan secara rasional gitu ya, secara rasional bagaimana dampak dari korupsi yang mereka lakukan itu bisa berpengaruh pada negara gitu ya, bahkan bisa mengancam generasi yang akan datang karena generasi yang akan datang tidak apa ya, karena adanya korupsi tersebut itu membuat Whatever. beberapa generasi kita ini itu kesusahan gitu ya dalam uh, mengakses ekonomi, mengakses pendidikan, dana yang seharusnya kita gunakan untuk kepentingan masyarakat luas, untuk kegiatan pemberdayaan, untuk kegiatan pengembangan masyarakat, dikorupsi secara besar-besaran gitu ya, untuk kepentingan pribadi gitu. Ya seperti yang teman-teman tadi jelaskan, bahwasanya norma ini dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat ya agar tidak berperilaku menyimpang gitu teman, agar dapat mewujudkan tujuan bersama yakni ketertiban sosial. Seperti yang tadi dijelaskan juga ya menyangkut teori konflik, bahwasanya uh, manusia ini memiliki kepentingan sendiri gitu ya, kepentingan masing-masing gitu ya. Bahkan manusia itu merupakan serigala bagi manusia yang lainnya gitu ya, karena Oh, manusia nggak bagus. segan-segan untuk melakukan tindakan menyimpang demi kepuasan pribadinya gitu ya. Oleh karena itu diwujudkanlah norma sosial gitu ya, untuk menjadi pedoman untuk masyarakat itu berperilaku agar jadi ya tidak merugikan sesama gitu ya. Ini juga salah satu implementasi ya mengenai perspektif fungsionalisme ya teman-teman. Norma sosial ini merupakan salah satu kesepakatan bersama yang disepakati oleh masyarakat ya untuk mengatur perilaku mereka gitu ya, agar mereka tidak menyimpang, menjalankan fungsi dan perannya dengan baik gitu. Terus uh, berkaitan dengan norma, bahwasanya ada yang namanya uh, kaidah formal atau hukum atau bisa dibilang norma ada beberapa gitu teman-teman. Ada yang namanya dalam norma dengan formal atau formal itu hukum. Jadi kalau misalkan kalian misalkan melanggar peraturan lalu lintas, membunuh orang dan lain sebagainya itu udah diatur oleh negara ya melalui hukum gitu ya. Ada juga kaidah non formal, itu kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Ini ada empat, ada usage, folkways, mores, sama custom. Ini kalian mungkin uh, bedanya apa sih dengan hukum? Kalau misalkan hukum itu udah diatur ya, kalau misalkan kalian melanggar itu akan sanksinya seperti apa gitu ya. Kekuatan memikatnya juga udah ada gitu, semakin kuat. Sementara usage ini aturan yang didasarkan pada kesesuaian cara. Misalkan saat kalian makan, mungkin ada budaya tertentu ya di teman-teman, ada yang makan itu tanpa mengeluarkan bunyi gitu ya. Kalau misalkan mengeluarkan bunyi itu dianggap nggak sopan. Nah, itu merupakan apa ya, aturan sosial gitu teman-teman, yang nggak tertulis. Jadi secara sosial gitu, secara uh, wajar gitu ya, secara nilai yang udah disepakati oleh kelompok atau masyarakat tertentu gitu ya. Terus juga Folkways ini juga aturan yang didasarkan pada kelaziman. Seperti tadi ya, misalkan kalian senyum, dia dibalas senyum, itu merupakan aturan yang tidak tertulis gitu ya. Berbeda dengan hukum yang udah rinci, udah tertulis, udah ada sanksi dan lain sebagainya gitu ya. Terus ini juga ada MOS, ada custom. Custom ini aturan yang didasarkan pada adat istiadat atau kepercayaan. Kalau misalkan kita ambil dari norma agama, ada yang namanya tahlilan, ada yang terus juga kalau misalkan ambil kita dari budaya, ambil dari norma budaya, ada pantangan gitu ya, ada pantangan menikah ya antara orang yang berlatar belakang budaya Jawa sama orang yang berlatar belakang budaya Sunda gitu ya. Tentunya ini berkaitan sama sejarah gitu ya, sejarah dulu ya mengenai Gajah Mada dan Kerajaan Sunda. Terus yang terakhir mengenai sosialisasi gitu, teman-teman.
di soal ini tertulis mengenai contoh sosialisasi secara tidak sengaja. Secara singkat, sosialisasi itu merupakan proses penanaman nilai mengenai apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi, sosialisasi ini bukan terbatas pada suatu acara yang mungkin apa ya, formal gitu ya, yang dibuat dalam suatu Enggak, tidak program untuk kerja sekarang. Enggak, biasanya dan ya lain sebagainya apa gitu. ya? Maksud aku kudu yang nelpon terus tapi ya kapan-kapan lah. So, Mungkin Jeva bisa off mic bentar ya. oh iya, Ya, oke. Jadi sosialisasi tadi bukan proses penanaman nilai teman-teman. Jadi apa yang dianggap baik oleh masyarakat itu akan diajarkan gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bukan yang terbatas pada sosialisasi secara formal gitu ya, melalui program kerja. Misalkan sosialisasi pembuatan apa gitu ya, atau sosialisasi program kerja apa gitu ya, yang ada bannernya dan lain sebagainya. Saat misalkan sosialisasi eh, di keluarga ya teman, secara tidak sadar keluarga kita itu memberikan pengumuman kita ya, memberikan nilai-nilai yang keluarga kita anggap baik, yang harus kita lakukan gitu ya. Misalkan kita diajarkan harus apa ya, harus baik pada sesama, atau mungkin harus menghormati, kalau misalkan jalan tangannya harus apa ya, harus di depan gini, terus juga mencium tangan orang tua dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga gitu ya. Nah, contoh sosialisasi secara tidak sengaja itu yang seperti aku sebutin tadi ya, bahwasanya orang tua ini secara tidak sadar gitu ya, itu memberikan pemahaman akan nilai-nilai kebaikan gitu kepada kita gitu ya. Misalkan tentang menabung, tentang berperilaku yang baik tentang sesama tadi ya, mencium tangan, itu juga mengucapkan permisi, mengucapkan kata terima kasih, maaf, tolong, itu juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang mungkin secara tidak sadar telah ditanamkan oleh keluarga kita kepada kita gitu. Mungkin itu saja. Eh, ini juga ada aku kasih catatan ya mengenai paradigma ilmu sosial. Ini mungkin nggak akan keluar ya di Pengsos, tapi akan berguna untuk kalian ya, terutama yang sosiologi mungkin. Karena ini sebenarnya akan keluar waktu mata kuliah dasar metodologi gitu ya. Bedanya kualitatif, kuantitatif, di mananya eh, perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik itu masuk ke positivistik ya teman-teman. Jadi kebanyakan teori perspektif fungsionalisme dan konflik itu pasti digunakan saat penelitian kuanti gitu ya. Sementara penelitian kuali itu nanti ada yang namanya teori interaksionisme simbolik gitu ya, mengungkapkan makna gitu ya. Bagaimana misalkan ada penelitian tentang uh, menjalani hidup menjalani hidup sebagai uh, anak tanpa ayah, atau mungkin mengungkapkan makna bunuh diri bagi orang yang uh, berada dalam lingkungan yang mungkin toksik dan lain sebagainya. Tentunya makna bunuh diri bagi orang yang mungkin hidup aman, nyaman seperti kita akan berbeda dengan orang yang hidup di lingkungan yang toksik, yang menderita dan lain sebagainya. Itu sih mungkin kurang lebih. Aku kembalikan ke moderator, Salsa. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh pemateri Dimas Fajar. Mungkin dari teman-teman ada nggak nih yang mau ditanyakan? Sekiranya kita menampung 2 sampai 3 pertanyaan seperti itu. Oke, silakan untuk Titis dari Ilmu Politik. Silakan on mic. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, setelah membaca banyak soal dari angkatan-angkatan sebelumnya itu, yang paling masih belum saya pahami adalah perbedaan antara beyond common sense dan imajinasi sosiologi. Mungkin kakaknya belum menjelaskan tentang perbedaannya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dimas, ini apakah ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab?
Ya, ditampung dulu aja biar sekalian. Oke, sambil menunggu jawaban dari pertanyaan apa sih bedanya beyond common sense dan imajinasi kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak nih yang mau bertanya? Atau mungkin dari apa yang sudah disampaikan dari Mas Dimas tadi, sekiranya ada yang kurang setuju atau mungkin, oh bukan kayak gini loh Kak, tapi seperti ini. Kayak gitu. Mungkin ada nggak nih yang mau mengutarakan pendapatnya seperti itu. Oke, silahkan Hilmi Al-Ghifari. Iya Kak, boleh saya boleh minta penjelasan ulang tentang paradigma dan mana tadi? eh eh, yang bawahnya nilai norma tadi saya lupa Kak. Maaf maaf ya. Yang tabel tadi tuh. Iya, Oke, mungkin bisa langsung di slide Dimas. Nah, mungkin sambil menunggu jawaban dari Dimas, karena aku juga dari sosiologi gitu ya, mungkin sedikit sharing ini sebenarnya lebih pada nanti kalian sebagai untuk belajar dari penelitian, entah itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Karena dengan kalian mengetahui perbedaan dari masing-masing paradigma ini, waduh, kayaknya eh, kondisi terpental kayak gitu ya. Dari Dimas, mungkin di sini tadi kan ada positivistik dan juga ada non-positivistik. Kalau positivistik tadi itu paradigma yang segala sesuatunya itu diatur oleh struktur atau hanya struktur yang bisa mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat itu dianggap sebagai objek dalam melakukan penerapan aturan-aturan yang mungkin dikelola oleh pemerintah seperti itu ya. Karena pemerintah sendiri kan memiliki produk-produk hukum seperti peraturan, undang-undang, perda, perpu, atau PP seperti itu. Nah, kalau yang non-positivistik itu biasanya masyarakat itu sebagai dianggap sebagai agensi atau bisa mempengaruhi struktur kayak gitu. Jadi pemerintah dan masyarakat ini memiliki hubungan yang sama-sama saling mempengaruhi, tetapi struktur atau pemerintah ini memiliki eh, posisi yang fundamental tentunya dalam sebuah negara. Jadi kalau dalam teorinya strukturasinya Anthony Giddens gitu ya, itu disebut dengan dualitas atau dualisme kayak gitu. Kalau dualisme itu lebih pada hitam putih atau sebagai pandangan positivistik, di mana segala sesuatu itu masyarakat itu hanya bisa melihat realitas itu hanya berdasarkan hitam atau putih, benar atau salah, dan tidak ada perspektif lain untuk mempengaruhi struktur itu sendiri. Tetapi kalau dualitas itu bisa diartikan seperti non-positivistik, artinya mereka memiliki kebebasan atau memiliki ruang untuk mengutarakan pendapatnya, ruang publik atau istilahnya kalau dari penjelasan non-positivistik tadi itu masyarakat memiliki kesempatan untuk mempengaruhi struktur itu sendiri tanpa menghapus atau peraturan-peraturan yang menjadi produk dari pemerintah itu sendiri. Apakah bisa dipahami? Halo Hilmi. Oke, kalau misal belum paham nggak apa-apa ya. Nanti ini juga akan berproses gitu ya. Karena mungkin dari awal-awal ini mungkin kita lebih ke basic-basicnya aja gitu. Oke, ini mau minta nomornya yang Mas Dimas atau Halo, Salsa. nomornya Suara siapa? aku terdengar nggak? Oh iya, terdengar Dimas. Oke, oke. Jadi Oke, ini udah dijawab kan ya? mungkin kamu bisa share screen lagi nggak yang tadi soal sama tabel-tabel? Oh ya, bentar.
Nah, kalau memang teman-teman di sini banyak yang kurang paham, mungkin nanti filenya ini bisa di-share, terus beberapa poin yang mungkin kalian belum paham bisa bertanya ke Dimas atau bertanya ke aku juga boleh. Ya, Oke, Di. jadi ya sebenarnya mohon maaf ya teman-teman, aku izin off cam bentar ya karena terkendala jaringan. Kalau nggak salah tadi terkait imajinasi sosiologi. Eh, Jujur, aku agak lupa nih mengenai imajinasi sosiologi. Tapi dari yang eh, aku ingat ya, dari yang aku ingat bedanya common sense, biar common sense dengan imajinasi sosiologi. em, Bahwasanya imajinasi sosiologi ini eh, yang membedakan dengan beyond common sense. Yang pertama, imajinasi sosiologi dalam melihat masalah gitu ya, dalam melihat suatu realitas itu lebih lebih lengkap, lebih luas gitu ya dibandingkan beyond common sense. Kalau misalkan beyond common sense itu kan menurut perasaan kita gitu, menurut keyakinan kita pribadi gitu ya. Misalkan tadi ya lihat realitas pekerja PSK gitu ya. Menurut keyakinan pribadi itu mungkin karena masalah ekonomi gitu ya. Sementara kalau misalkan imajinasi sosiologi itu apa ya, mengajak kita bahwa bahwasanya itu bukan eh, itu merupakan masalah sosial gitu. Dilihatnya dari perspektif yang lebih luas lagi gitu. Bagaimana kita mencoba untuk mengimajinasikan, untuk mencoba untuk mengaitkan lagi, misalkan bisa dengan dalam konteks selain ekonomi, misalkan dalam konteks budaya gitu ya. Eh, dengan imajinasi sosiologi kita mengaitkannya dengan konteks budaya, biasanya kerja seks ternyata itu merupakan eh, setelah diteliti ya, misalkan mereka ternyata secara turun temurun gitu ya, mereka mengajarkan kehidupan sosialisasi secara tidak langsung mengenai kehidupan seperti itu ya kepada anak-anak mereka, kepada orang-orang sekitar mereka, sehingga adanya pekerja seks ini ada terus eksis gitu ya, eksistensinya tetap bertahan itu karena ternyata menjadi budaya yang diajarkan secara turun temurun untuk melakukan suatu hal yang seperti itu gitu ya. Atau mungkin kita lihat dari sejarah mungkin, bahwasanya di tempat tersebut memang dari sejarah masa lalu itu udah ternyata memiliki keterkaitan yang sangat panjang gitu ya. Ternyata di tempat tersebut gitu ya. Ternyata dari zaman Belanda atau zaman Jepang Jepang itu ternyata di tempat tersebut udah menjadi tempat untuk melakukan hubungan yang melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadi menurut aku pribadi, nanti kamu kalau misalkan kurang serak atau apa mungkin coba cari tahu lagi ya, bahwasanya imajinasi sosiologi ini lebih apa ya, lebih luas lagi gitu ya. Kalau misalkan common sense itu berdasarkan keyakinan pribadi atau mungkin pengalaman pribadi aja. Tapi imajinasi sosiologi ini dikaitkan sama konteks yang lebih luas gitu ya. Bahwasanya tadi ya sesuai namanya mungkin imajinasi sosiologi, bahwasanya eh, ini nggak hanya apa ya, mencoba untuk mengkaitkan suatu realitas atau fenomena dalam konteks sosial, budaya, sejarah dan lain sebagainya gitu. Terus mungkin ini menjawab yang kedua tadi ya yang udah dijawab Salsa mengenai paradigma ilmu sosial. Aku jelasin secara singkat aja teman-teman ya. Bahwasanya dalam paradigma ilmu sosial, penelitian uh, nanti yang kalian lakukan pasti kan terbagi jadi dua ya, penelitian kuanti sama penelitian kuali gitu ya. Kalau misalkan penelitian kuanti, seperti yang aku sebutkan tadi ya, biasanya itu menggunakan perspektif teori makro gitu ya, menggunakan teori yang membahas tentang sistem masyarakat, struktur dan lain sebagainya. Sementara kuali itu menjelaskan tentang makna, menjelaskan tentang uh, motif perilaku atau mungkin studi kasus untuk menjalani hidup sebagai apa gitu ya. Nah, yang membedakan ya tadi ya, karena ya, seperti yang kalian lihat nih, ada beberapa jenis gitu ya, dari sifat realitas sosial, prinsip dasar. Kalau misalkan eh, kuantitatif positivistik itu untuk menguji hipotesis teman-teman. Dan sementara interpretatif itu untuk melahirkan hipotesis. Jadi saat penelitian kuanti itu kalian untuk menguji teori yang kalian gunakan gitu ya. Sementara kuali itu untuk melahirkan teori baru. Saat kalian telah meneliti, wawancara gitu ya, mengenai makna, misalkan makna uh, atau mungkin studi kasus menjalani hidup
em, menjadi minoritas gitu ya di negara mayoritas gitu ya. Ternyata em, kalian mendapatkan jawaban yang mematahkan teori, misalkan teori em, fenomenologi atau teori lain sebagainya. Itu nanti kalian bisa melahirkan teori baru gitu dari studi kualitatif kalian gitu. Terus kalau misalkan kuanti itu bisa digeneralisasi teman-teman. Jadi misalkan kalian meliti tentang mahasiswa fisik gitu ya, pasti saat penelitian kuanti itu biasanya sampel atau populasinya itu banyak gitu. Bisa 100, bisa 50, 200. Sementara kalau misalkan penelitian kuali itu nggak perlu banyak sampel, tapi kalian punya data yang cukup mendalam melalui wawancara gitu ya. Dan itu nggak bisa digeneralisasi. Kalau misalkan kuanti, karena kalian misalkan meliti tentang Universitas Airlangga gitu ya. Misalkan mahasiswa yang merokok di Universitas Airlangga. Terus kalian mengambil sampel misalkan 1.000 orang. Sementara mahasiswa Universitas Airlangga secara keseluruhan mungkin bisa 20.000 dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian meneliti tentang mahasiswa fisip gitu ya. Merokok gitu ya. Kalian ambil sampel 100 orang. Nah, 100 orang ini bisa digeneralisasi ke mahasiswa fisip secara keseluruhan gitu ya. Terus kalau misalkan kualitatif ini nggak bisa gitu. Kalau misalkan 8 orang ya 8 orang tadi atau mungkin 10 orang tadi. Sehingga ya dalam hal generalisasi kuantitatif itu dalam ikatan atau konteks waktu tertentu aja. Dalam konteks mahasiswa FISIP aja, nggak bisa digeneralisasi di mahasiswa lainnya. Sementara kalau misalkan kualitatif, selama penelitian tersebut belum diperbarui atau mungkin mengalami pembaruan, itu akan relevan gitu, bebas ikatan konteks dan waktunya. Itu aja sih teman-teman dari aku mungkin. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, oke, ada yang ingin bertanya lagi, monggo, Titis, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menanggapi dari yang telah disampaikan Kak Tribas tadi, bahwa beyond common sense dan imajinasi sosiologi adalah dua hal yang berbeda. Jadi sejauh ini pemahamanku itu seperti ini Kak. Mungkin nanti bisa dibenahi kalau semisal hal ini masih salah. Tentang beyond common sense adalah cara berpikir yang melampaui pemahaman umum. Pola pikir ini memungkinkan kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi yang tidak biasa. Sedangkan untuk imajinasi sosiologi adalah kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain dan memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, yang membedakan di sini adalah beyond common sense itu sudut pandang yang berbeda dan ditujukan untuk mencari solusi yang tidak biasa. Kemudian untuk yang imajinasi sosiologi itu hanya untuk memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Benar begitu, Kak. Terima kasih. Ya, Titis, seperti yang kamu bilang tadi ya, benar kok jawaban. Jadi kayak kalau misalkan common sense itu uh, seperti yang dijelasin Titis tadi teman-teman. Kalau misalkan imajinasi sosiologi itu kaitannya lebih luas ya, berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan konteks uh, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ya, atau ya struktur tadi yang secara singkatnya ya seperti yang dijelaskan Titis. Sementara kalau common sense itu keyakinan kita gitu, pengalaman pribadi kita untuk menemukan solusi, solusi atau mungkin sesuatu di balik rahasia rahasia suatu fenomena atau realitas gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Kak.
Oke, mungkin sudah diafirmasi kembali ya terkait dengan human common sense dan juga imajinasi sosiologi kayak gitu. Apakah ada yang bertanya lagi atau bisa dicukupkan? Oke, mungkin Dimas nomornya bisa di-share aja di chat Zoom. Oke, apabila sudah ada yang tidak bertanya dan apabila sudah tidak ada yang bertanya, mungkin di sini eh, aku memberikan kesempatan untuk Rizalul selaku Mas'ul SKI ingin memberikan sedikit kesan dan pesan, monggo. Halo Rizalul, suaranya belum terdengar. Tes tes terdengar nggak? Oke, sudah aman. Oke, ya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya ya. Tadi ada Salsa, ada Dimas yang sudah ngasih materi dan juga membuka acara ini ya. Teman-teman, izin yang pertama aku mau mengucapkan terima kasih ya atas antusiasme dari teman-teman. Jujur, aku pribadi dan mungkin teman-teman yang lain di sini tidak expect bakal seantusias ini teman-teman, semeriah ini gitu ya. Jadi yang pertama kami mau sampaikan terima kasih lah ke teman-teman gitu ya buat partisipasinya. Dan juga sedikit pesan teman-teman di akhir di akhir